Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala musannifur rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-mudallasu, hadis mudallas. Al-mudallasu lughatan, hadis mudallas secara bahasa ma'khudun minad dalas, diambil dari kata ad-dalas yang berarti samar. Dalas wa huwa yaitu ikhtilatu dzulami, tercampurnya gelap, bin nuri dengan cahaya, remang-remang, yaitu samar. Sumia dinamakan al-hadisu hadis bidzalika dengan hal tersebut. Kenapa hadis ini dinamakan hadis mudallas? Lishtirakihi fil khafai, karena tercampur fil khafai dalam kesamaran. Fil khafai dalam kesamaran, karena hadis ini dicampuri dengan kesamaran, baik nanti samar itu di dalam matan atau di dalam sanadnya. Artinya apa? Artinya ada sesuatu yang tidak jelas, ada sesuatu yang belum diketahui secara pasti. Nah, kemudian kalau pengertiannya secara istilah, wawa yaitu al-hadisu hadis alladzi dallasa, yang telah mengkelabui, yang telah menjadikan samar, mengkelabui sama, fihi di dalam hadis ar-rawi seorang rawi, biwajhin dengan cara min wujuhit tadlisi, dari cara-cara tadris, yaitu pengkelabuan atau membuat hadis tersebut samar. Anwa'uhu, adapun macam-macam hadis mudallas. Yang pertama tadlisul isnad, mengkelabui secara sanad. Wa huwa yaitu ayyus qita ar-rawi syaikhahu, seorang rawi menggugurkan gurunya, mentiadakan gurunya. Wayar taqiya ila syaihihi, dan dia mengangkat langsung ke gurunya guru. Jadi semisal fulan memiliki guru A, gurunya lagi B, dia langsung menyebutkan saya meriwayatkan hadis dari B. Nah, dia tidak menyebutkan gurunya A, akan tetapi menyebutkan gurunya guru. Nah, berarti ini tadlis. Waman fauqahu, dan orang yang di atasnya, Wa mimman huwa mu'asirun, yaitu dari orang yang satu masa, dari orang yang semasa, bidzalikar rawi, dengan rawi tersebut, fayusnidu, maka dia mensanadkan dzalika, hadis tersebut, ilaihi kepada rawi, bilafzin yaqtadi ittisalan, dengan lafaz yaqtadi ittisalan, yang mengasumsikan hadis tersebut sambung, li alla yakuna kadziban, supaya dia tidak terkategorikan
berbohong, supaya dia tidak terkategorikan orang yang bohong. Nah, berarti hadis pertama adalah pengkelabuan di dalam isnad. Berarti mudallas bisa kita artikan hadis yang ada pengkelabuan, yaitu macam yang pertama tadlis sanad, dia mengkelabui di dalam sanadnya. Bagaimana? Yaitu dia tidak menyebutkan gurunya, akan tetapi dia langsung menyebutkan gurunya guru. Jadi dia langsung loncat. Yang mana hal tersebut dengan menggunakan kata-kata yang mana menganggap hadis ini adalah sambung, seolah-olah dia ketemu langsung sama gurunya guru. Nah, seperti itu, yaitu dengan gambaran dia itu masih satu zaman, masih satu kurun dengan gurunya lagi. Contohnya fiha sanad Zaidun an Amr an Khalid an Muhammad. Sanad yang diriwayatkan Zaid dari Amr, dari Khalid, dari Muhammad. Kemudian fa Zaidun yarwi an syaihihi Amr. Lalu Zaid meriwayatkan dari gurunya, yaitu Amr. An Khalid, dari Khalid. Wa huwa, sedangkan Zaid mu'asirun li Khalid, satu kurung dengan Khalid. Ai adraka hayatahu, yaitu dia menjumpai masa hidupnya. Fayahdifu, maka dia membuang Amr minas sanadi, dari sanadnya. Wa yaqulu, dan dia mengatakan an Khalidin, dari Khalid. Saya dari Khalid. Nah, berarti kalimat saya dari Khalid ini adalah sebuah pengkelabuan. Dalam artian an Khalid itu bisa diartikan dia mendengar langsung atau dia mendengar dari seseorang yang menyampaikan. Nah, berarti kalau dia ngomong an Khalid semisal, padahal dia mempunyai guru lagi, yaitu Amr. Aslinya itu jalurnya dari Amr dari Khalid. Nah, kemudian dia langsung ke an Khalid. Nah, seperti itu. Ini dinamakan mudallas dari tadlis sanad. Walakinnahu la yaqulu, akan tetapi dia tidak mengatakan haddatsani au sami'tu. Dia tidak mengatakan haddatsani au sami'tu. Haddatsani menceritakan kepadaku, au sami'tu saya telah mendengar. Nah, kalau mendengar langsung berarti dia wajib mendengarkan suaranya langsung. Akan tetapi kalau an itu boleh dia tidak mendengarkan langsung. Hatta la yusarriha bil kadhib, sehingga dia tidak secara terang-terang dengan kebohongan. Hadza ma'ahtimali aidon, ini juga disertai dengan kemungkinan an yakuna sami'ahu haqiqatan min Khalid li'annahu adraka hayatahu wa asarahu, yaitu dengan gambaran kemungkinan dia mendengarkan secara hakiki, secara langsung dari Khalid li'annahu adraka hayatahu wa asarahu, karena dia menjumpai masa hidupnya dan satu masa dengannya. Hukmuhu, adapun hukumnya, marawahul mudallisu, hadis yang diriwayatkan oleh seorang yang mudallis, orang yang mengkelabui, bilafdin muhtamilin, dengan lafaz yang mungkin, dengan lafaz yang mempunyai kemungkinan, lis sama'i, untuk mendengar, wa adamhi, dan tidak. Contohnya ka'an, dengan menggunakan lafaz an, fa innahu la yuqbalu, maka hadis tersebut tidak diterima. Wa ma sarraha fihi bis sama'i, adapun hadis yang terang-terang dengan menggunakan kata sama, yaitu mendengar. Contohnya seperti kata apa? Haddatsani,
saya telah diceritai. Dia menceritaiku. Wa sami'tu, dan saya telah mendengar. Wa akhbarna, dan kami mengkabarkan. Wa huwa maqbulun, maka hadis itu diterima idza kana siqatan, apabila rawinya seorang siqoh, bisa dipercaya. Apabila rawinya bisa dipercaya. Nah, itu berarti hukum tadlis dalam sanad, mengkelabui dalam sanadnya apabila dia menggunakan lafadz yang ada kemungkinan arti dia tidak mendengar secara langsung, berarti dia tidak diterima hadisnya. Akan tetapi kalau dia secara terang-terang mengatakan dalam lain waktu dengan menggunakan kata hadasani atau sami'tu, yang mana kata ini menunjukkan dia berarti mendengarkan langsung, berarti hadis ini bisa diterima dengan catatan rawi tersebut adalah siqoh, bisa dipercaya. Nah, kemudian bagian yang kedua, tadlisus syuyukh, membuat samar atau mengkelabui guru-gurunya. Wahua, yaitu ayyusammiya, agar dia menyebutkan nama syaikhahu, gurunya, alladzi sami'a minhu, yang telah ia dengar, bi ghairi ismihi al-ma'rufi, dengan nama yang tidak terkenal. Bi ghairi ismihi al-ma'rufi, dengan nama yang tidak dikenal. Au bi sifatin lam yastahir, atau dengan sifat yang tidak terkenal. Biha, dengannya, min kunyatin, baik dari nama kunyah, yaitu nama yang didahului dengan abun atau umun, au laqabin, atau nama laqab, nama julukan, au nisbatin ila baladin au qabilatin, atau penisbatan kepada sebuah negara atau suku, qabilah, suku. Li ajli an tas'uba, karena untuk mempersulit ala ghairihi, atas yang lain, at-tariqu, jalan sanad, at-tariqu, jalan sanadnya. Imma li ajli anna syaikha dha'ifun, ada kalanya karena gurunya dhaif, lemah, au anna tilmida yuridu ayyudhira, atau murid tersebut menginginkan memperlihatkan bi annahu kathiru syuyuh, bahwasanya dia memiliki banyak guru. Semisal gurunya namanya Ahmad Sukri Bantani semisal. Di lain waktu dia mengatakan saya meriwayatkan ini dari Ahmad. Habis itu lain waktu dia mengatakan saya meriwayatkan ini dari Sukri. Habis itu dia meriwayatkan dengan mengucapkan saya meriwayatkan dari Al-Bantani. Nah, otomatis di sini dia mengkelabui dalam sanadnya, yaitu dalam penyebutan gurunya dengan nama-nama yang tidak jelas atau dengan nama-nama tidak terkenal. Nah, ada kalanya faktornya yaitu gurunya dhaif, atau dia menginginkan biar orang lain itu menganggap bahwasanya dirinya mempunyai guru banyak. Au anna syaikha asgharu minhu fisin, atau faktor yang lain bahwasanya gurunya lebih muda darinya dalam usia. Gurunya lebih kecil daripada dia dalam usia, berarti lebih muda. Wa ghairi dzalik, dan yang lain-lain. Contohnya bagaimana? Misaluhu, contohnya Al-Imamul Bukhari. Contohnya Imam Bukhari, muridnya mengatakan
Bagaimana? Menyebutkan nama yang tidak nama terkenalnya. Fa inna hadzal isma ma'rufun. Bahwasanya nama ini sudah terkenal. Wa katsirun minal ammati la yadri annasma'u Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. Dan banyak orang awam tidak mengetahui nama aslinya, yaitu Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari al-Ju'fi. Nah, ini orang awam tidak tahu nama asli Imam Bukhari. Nah, dengan seperti itu seorang rawi memanfaatkan fayati ar-rawi, maka mendatangkan seorang rawi wa yaqulu dan berkata haddasani Abu Abdillah Muhammad bin Ismail, menceritakan kepadaku Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Hafidh. Kemudian fala yadunu as-sami'ana Bukhari, maka orang yang mendengar tidak mengira bahwasanya dia adalah Imam Bukhari. Hada ma'anal Bukhari ma'ruf, dan ini diketahui bahwasanya Imam Bukhari adalah terkenal dengan nama Al-Bukhari. Ma'rufun ismuhu wa laqabuhu wa kunyatuhu, namanya sudah terkenal, julukannya terkenal yaitu Bukhari, wa kunyatuhu, dan kunyahnya terkenal yaitu Abu Abdillah. Kalau namanya berarti Muhammad bin Ismail, laqabnya Bukhari, kunyahnya Abu Abdillah. Wal misalu litaqribi faqat, dan contoh ini untuk pendekatan pemahaman saja. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.